Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Biologi Mulut 3 PSKG 2019 dengan anggota saya Randa Putra Fatma Utama dengan NIM 088. Saya Randy Berlin dengan NIM 035. Saya Hafiz Noval Aldito dengan NIM 034. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Peranan bawang putih atau Allium sativum terhadap penyakit periodontal. Mari kita simak sama-sama. Bawang putih adalah umbi-umbian yang dikenal dengan nama istilah Allium sativum. Bawang putih termasuk ke dalam famili Amaryllidaceae. Bawang putih atau Allium sativum ini telah dikenal sebagai tanaman obat sejak tahun 300 sebelum Masehi oleh bangsa Cina dan suku-suku pengelana di Asia Tengah. Selain menjadi bahan baku dari bumbu makanan, bawang putih atau Allium sativum dapat digunakan menjadi obat tradisional atau obat herbal. Kandungan dari bawang putih dapat membantu meredakan flu, hipertensi, dan penyakit lainnya. Nah, untuk kesehatan gigi dan mulut, bawang putih memiliki kandungan yang akan membantu mengobati periodontitis dan juga gingivitis. Nah, dalam bawang putih terdapat beberapa kandungan yang berperan dalam penyakit periodontal, antara lain fenol, saponin, flavonoid, ethylenoate, dan beberapa kandungan sulfur seperti diallyl sulfide, S-allyl cysteine, atau yang dikenal dengan alin, yang nantinya akan dikonversikan menjadi alisin. Ada juga S1 propenyl cysteine, dan yang terakhir ada S-allyl mercaptocysteine. Nah, kandungan sulfur ini biasanya didapatkan apabila bawang putih itu ditumbuk maupun diiris. Pengujian manfaat bawang putih terhadap penyakit periodontal telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian klinis yang dilakukan oleh Abraham Zini dan kawan-kawan yang menilai efektivitas ekstrak bawang putih tua terhadap penyembuhan penyakit periodontitis. Dalam penelitiannya, Zini dan kawan-kawan membagi partisipan yang mengalami periodontitis ringan sampai sedang ke dalam dua kelompok. Satu kelompok kontrol negatif placebo dan satu lagi kelompok studi ekstrak bawang putih. Kedua kelompok ini akan diberikan obat tablet 8 butir sehari, yang mana kelompok kontrol negatif placebo akan diberikan obat tablet placebo atau tidak mengandung bahan apapun, dan di sisi lain kelompok studi ekstrak bawang putih akan diberikan obat tablet yang terbuat dari ekstrak bawang putih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih tua dapat mengurangi penyakit periodontitis. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes probing kedalaman pocket pada kelompok kontrol studi ekstrak bawang putih yang menunjukkan kedalaman pocket yang lebih rendah atau lebih dangkal dibandingkan kelompok kontrol negatif placebo. Pada kedua kelompok ini menunjukkan nilai resesi gingiva yang tidak terlalu signifikan. Semua hasil tersebut disebabkan karena dalam ekstrak bawang putih tua terdapat 3 kandungan sulfur, yaitu S-allyl cysteine atau SAC, S1 propenyl cysteine atau S1PC, dan S-allyl mercaptocysteine atau SAMC. Ketiga kandungan sulfur ini memberikan efek antioksidan dan menjaga saliva untuk terus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ketiga bahan ini juga dilaporkan dapat menurunkan inflamasi, meningkatkan sirkulasi periferal, dan meningkatkan imunitas tubuh. SAC dan SMAC yang bekerjasama juga dapat menurunkan inflamasi pada epitel gingiva manusia dengan cara menghambat lipopolisakarida dan dengan menekan perlekatan molekul 1 interseluler dan interleukin 6. Hal yang sama juga terdapat pada jurnal review yang ditulis oleh Masiro dan kawan-kawan bahwa ekstrak bawang putih tua terbukti dapat mengurangi indeks gingiva dan indeks perdarahan gingiva, sehingga ekstrak bawang putih tua dapat mengurangi gingivitis pada penderita gingivitis. Selain itu, pada jurnal review ini dikatakan bahwa bawang putih dapat menekan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen penyebab penyakit periodontal, seperti ekstrak air bawang putih dan ekstrak etanol bawang putih dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri Forforimonas gingivalis dan Aggregatibacter actinomycetes comitans. Kemudian, ekstrak bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Forforimonas gingivalis. Alisin dapat menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetes comitans dan Fusobacterium nucleatum. Kemudian kandungan lainnya seperti diallyl sulfide
itu juga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri Agregatibacter actinomycetes comitans. Kemampuan bawang putih dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen penyebab penyakit periodontal telah dibuktikan dari beberapa penelitian yang ada, seperti penelitian in vitro yang dilakukan oleh Sutiono dan kawan-kawan dengan menguji daya hambat pertumbuhan bakteri Agregatibacter actinomycetes comitans yang diberikan ekstrak air bawang putih. Yang hasilnya didapatkan bahwa ekstrak air bawang putih dengan konsentrasi 50% memiliki daya hambat yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol positif chlorhexidin. Ekstrak air bawang putih mampu menghambat pertumbuhan bakteri Agregatibacter actinomycetes comitans karena seperti yang kita ketahui, ekstrak air bawang putih memiliki kandungan organosulfur seperti alisin, yang dimana alisin memiliki permeabilitas yang tinggi dalam menembus membran fosfolipid di sel bakteri. Gugus tiol pada alisin kemudian akan bereaksi dengan enzim-enzim yang mengandung sulfohidril yang menyusun membran sel, sehingga menyebabkan struktur di sel bakteri menjadi rusak dan mengalami lisis. Efek antibakteria bawang putih juga dibuktikan pada penelitian in vitro yang dilakukan oleh Bienvenu dan kawan-kawan yang mengevaluasi ekstrak air bawang putih sebagai antibakteria agent terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, dan Agregatibacter actinomycetes comitans. Pada penelitian tersebut, setiap jenis bakteri dimasukkan ke dalam cakram yang telah diisi nutrien agar dan diberikan 5 perlakuan berbeda. Yang pertama, kelompok kontrol positif amoksilin. Yang kedua, amoksilin dan asam klufalanik. Yang ketiga, diberikan metronidazol. Yang keempat, diberikan vancomycin. Dan yang terakhir, diberikan dengan ekstrak air bawang putih. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak air bawang putih memiliki zona hambat yang lebih besar terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis dibandingkan kelompok kontrol metronidazol dan vancomycin. Akan tetapi, ekstrak air bawang putih lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol positif amoksilin dan amoksilin asam kluflanik. Hasil lainnya menunjukkan ekstrak air bawang putih memiliki zona hambat yang lebih besar terhadap bakteri Fusobacterium nucleatum dibandingkan dengan kelompok kontrol positif amoksilin, kelompok amoksilin dan asam klufalanik, dan kelompok vancomycin. Akan tetapi, zona hambatnya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol positif metronidazol. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa minimum inhibitory concentration dan minimum bactericidal concentration ekstrak air bawang putih menunjukkan pada nilai yang sama, yaitu pada poin 9 dengan konsentrasi 4,3 mg per mililiter. Semua hasil tadi disebabkan oleh ekstrak bawang putih memiliki kandungan alisin. Alisin berinteraksi dengan enzim yang sehingga nantinya akan menurunkan nutrisi dan metabolisme dari bakteri-bakteri tadi. Dalam jurnal review yang dilakukan oleh M. Soryabi, diketahui bahwa bawang putih memiliki kandungan untuk melawan bakteri, yaitu bakteri Porphyromonas gingivalis dan juga Agregatibacter actinomycetes comitans. Bawang putih juga memiliki senyawa lainnya yang bermanfaat seperti fenol dan saponin yang bersifat atau berperan sebagai antioksidan, lalu ada ethylenoleat yang berperan sebagai antiinflamasi dengan cara menurunkan nitrit oksida, lalu ada interleukin 1, TNF-alpha dan juga prostaglandin E2, lalu ada flavonoid sebagai antiviral, dan juga ada alin yang akan diubah oleh enzim alinase menjadi alisin yang berperan sebagai antibakterial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Xiao Suguan dan kawan-kawan yang bertujuan untuk meneliti peran alisin, didapatkan bahwa pada figur 1, alisin yang diberikan pada planktonic cell culture dari Porphyromonas gingivalis yang hasilnya adalah 8 mg alisin memiliki efek yang mendekati ataupun hampir sama dengan kontrol positifnya, yaitu 0,05 chlorhexidin, dan memiliki efek yang jauh lebih baik daripada kontrol negatifnya. Pada tabel 2 juga diperlihatkan bahwa alisin memiliki peran untuk menurunkan sitokin proinflamasi, yaitu ada TNF-alpha, interleukin 1 beta, internefron gamma, interleukin 6, dan interleukin 12.
Dan juga alisin dapat meningkatkan sekresi dari protein antiinflamasi yaitu interleukin 4 dan interleukin 10. Jadi sitokin antiinflamasi ini berfungsi untuk melindungi diri melawan periodontitis. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa alisin dapat mengubah sitokin dari destruktif menjadi protektif. Selanjutnya pada figur 4 dan tabel 3, penelitian dilakukan pada gingiva mukosal tikus yang didapatkan bahwa alisin dapat menurunkan osteoklastogenesis dengan cara menurunkan level dari nuklear faktor kappa beta 65 yang merupakan faktor kunci dari sistem rank dan rank L, sehingga sekresi dari sitokin MCSF dan rank L yang diproduksi oleh osteoblast juga turun. Pada figur 5 juga terlihat bahwa formasi dari osteoklas menurun secara signifikan setelah diberikan 4 mg alisin dan juga 8 mg alisin. Nah, dari keseluruhan penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata bawang putih atau Allium sativum dapat berperan dalam penyembuhan penyakit periodontal seperti periodontitis ataupun gingivitis. Bawang putih ini kedepannya berpotensi dijadikan obat dalam penyakit periodontal, baik itu dikemas dalam sediaan tablet seperti eksperimen sebelumnya, maupun dalam sediaan lain seperti kapsul dan lain-lain. Dengan menimbang kemajuan teknologi, bahkan bawang putih ini bisa saja dijadikan salah satu penyusun atau kandungan dalam pasta gigi maupun obat kumur, dengan catatan ditambahkan sedikit aromatik. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.